Iya, krisis energi dan pangan menjadi isu utama saat ini. Harga-harga komoditas energi dan pangan melambung tinggi akibat proses pemulihan ekonomi pasca pandemi dan isu geopolitik. Padahal baik energi dan juga pangan keduanya sangat dibutuhkan sebagai fondasi utama ketahanan suatu negara. Lantas, di tengah kondisi ini, seperti apa ketahanan Indonesia? Kita akan simak selengkapnya dalam 5 jurus Prabowo lawan krisis global. Kita lihat di slide yang pertama. Ya, krisis global kini menjadi perhatian dunia. Bagaimana tidak, harga-harga komoditas energi dan juga pangan yang begitu mendasar bagi kebutuhan manusia kian melonjak naik. Hal ini disebabkan oleh masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, ditambah dengan isu geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina yang berpengaruh kepada supply chain dunia. Padahal stabilitas harga dan ketersediaan baik energi dan juga pangan ini sangat penting bagi kedaulatan sebuah negara. Dan bahkan tidak sedikit gejolak energi dan juga pangan ini berimplikasi kepada konflik di sejumlah negara. Nah, menurut Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ada 5 hal yang sangat berpengaruh terhadap ketahanan suatu negara, yaitu pangan, energi, air, lembaga pemerintah dan juga SDM, hingga angkatan perang. Dan kita akan lihat satu persatu seperti apa ketahanan Indonesia di masa krisis global saat ini. Kita akan mulai dari pangan, kita lihat di sini. Menurut data dari Global Food Security Index atau GFSI, ketahanan pangan Indonesia dalam 3 tahun terakhir ini cenderung bergerak turun. Kita lihat ya. GFCI ini mencatat skor indeks ketahanan pangan Indonesia pada tahun 2020 ini mencapai level 61,4. Namun kemudian di tahun 2021 indeksnya turun menjadi 59,2. Dan bahkan indeks ini menjadikan posisi ketahanan pangan Indonesia di tahun 2021 ini berada di peringkat ke-69 dari 113 negara. Menurut penilaian GFSI, harga pangan di Indonesia ini cukup terjangkau dan ketersediaan pasokan cukup memadai. Namun, infrastruktur pertanian pangan Indonesia ini masih berada di bawah rata-rata global dan standar nutrisi serta keragaman makanan pokok juga masih dinilai rendah. Cukup miris ya kalau kita lihat, mengingat Indonesia merupakan negara yang begitu kaya akan sumber daya alam. Namun hingga kini rupanya masih belum berhasil mencapai cita-cita untuk swasembada pangan. Kita lihat berikutnya. Ya, dari sisi ketahanan energi, kita lihat. Dari sisi energi ini juga menarik untuk dicermati. Kenapa? Karena Indonesia di satu sisi ini memang kaya akan sumber daya alam dalam bentuk energi fosil. Namun di sisi lain akibat terus mengandalkan blok migas yang sudah tua, kemudian ditambah dengan minimnya eksplorasi membuat produksi minyak dan juga gas kita terus turun. Kita lihat datanya di sini, angka produksi terus turun sementara konsumsi gas dan juga minyak di dalam negeri ini terus merangkak naik. Sehingga akhirnya kekurangan migas ini mau tidak mau harus dipenuhi dengan cara impor. Dan kondisi ini juga membuat defisit neraca minyak domestik kita akhirnya terus melebar. Di satu sisi, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Joko Siswanto menyebutkan kondisi ketahanan energi kita ini terus meningkat. Jadi konstan ya, berada di atas penilaian 6 dan dalam beberapa tahun terakhir dan di tahun 2019 lalu berada di angka 6,44, kemudian di tahun 2020 ini berada di angka 6,57. Nah, skala dari 6 hingga 7,99 artinya berada dalam kondisi tahan. Dan kondisi ini dilihat dari masalah ketersediaan, baik cadangan BBM dan juga LPG, kemudian impor minyak mentah, alokasi gas dan juga batu bara domestik, serta ketersediaan penyangga energi lainnya. Nah, meski demikian, sekali lagi, karena bergantung kepada impor, pemerintah juga perlu ya menyiapkan strategi-strategi agar kebutuhan energi di dalam negeri, khususnya minyak dan juga gas, bisa terus terpenuhi khususnya di masa krisis saat ini. Kita lihat berikutnya. Nah, dari kedaulatan pangan dan juga energi, sebetulnya selain itu kita juga bergantung kepada ketahanan air. Dan ini betul-betul disadari oleh pemerintah yang juga akhirnya memberikan fokus perhatian kepada pembangunan infrastruktur air. Dari segi ketahanan air,
Di tahun 2020, Indonesia tercatat memiliki tampungan air mencapai 16,18 miliar meter kubik yang tersebar di 279 bendungan. Dan jumlah bendungan ini pun terus bertambah setiap tahunnya. Nah, memang meskipun kerap terlupakan, ketahanan air memiliki peran vital, seperti untuk pembangkit listrik, irigasi lahan pertanian, hingga pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Next, kita lihat berikutnya. Iya, selain bergantung kepada sumber-sumber alam tadi, sumber daya manusia juga sebetulnya memiliki peran yang begitu penting bagi ketahanan suatu negara. Sebagai contoh, kita lihat negara tetangga kita ya, Singapura, bisa loh tidak memiliki SDA apapun, namun menyandang sebagai status negara maju dikarenakan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, dalam hal ini, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun pernah menyebutkan, Indonesia ini masih jauh tertinggal dari negara lain dalam hal sumber daya manusia, terutama dengan Amerika Serikat dan juga China. Prabowo juga pernah memperlihatkan bukti Indonesia masih tertinggal di bidang penguasaan teknologi canggih, khususnya superkomputer. Nah, inilah yang akhirnya menjadi pekerjaan rumah lain dari pemerintah untuk bisa menciptakan sumber daya manusia yang unggul melalui pendidikan dan juga pemenuhan hak-hak dasar manusia. Next, terakhir, berbicara soal ketahanan, tentu kekuatan angkatan perang kita juga masuk ke dalam perhitungan. Kita lihat di sini datanya ya, tercatat total personel angkatan perang kita mencapai 800.000 personil, di mana 400.000 diantaranya berstatus aktif. Sementara jumlah alutsista untuk tiap-tiap angkatan darat, laut, dan juga udara kita bisa lihat ya di sini, begitu ya data-datanya ada di slide ini. Dan dalam hal peringkat, Indonesia rupanya masih cukup unggul, di mana Indonesia menempati posisi ke-16 dari 140 negara. Namun tentu ya sebagai negara dengan jumlah penduduk keempat terbanyak di dunia, kita harapkan tentunya posisi Indonesia ini bisa berada di ranking yang lebih tinggi lagi. Nah, memang ya ketahanan negara kita ini tidak bisa dibangun dalam 1-2 hari saja. Diperlukan keseriusan dan juga komitmen dalam upaya untuk memperkuat ketahanan kita di tiap-tiap aspeknya. Dan tentu selain komitmen juga dibutuhkan dana atau anggaran yang tidak sedikit. Nah, meskipun saat ini kondisinya begitu menantang, kita harapkan agar bersama-sama kita mampu bertahan di masa krisis global saat ini, sembari tentunya kita perlu memperbaiki ya satu persatu masing-masing aspek ketahanan kita secara fundamental. Agar kedepannya Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat secara kuat.